Dalil solat tarawih itu ada 11, ada 23. Saudi Arabia itu 13 hari ini, 13. Saya sangat yakin sekali Bapak Ibu semua belum pernah melakukan solat tarawih 13. Itu cuma terjadi di Saudi Arabia. Dari 23, karena takut macetnya panjang, kata Syekh Abdurrahman As-Sudais itu merubah dari 23 menjadi 13. Semenjak saya tahu itu, saya cari dalilnya 13 itu. Adakah ulama yang berbicara tentang 13 rakaat itu? Sekarang pertanyaannya, dalilnya dari mana? Ibadur Rahman, orang yang mulia tadi, yang dipanggil sebagai Ibadur Rahman, satu dia rendah hati, yang kedua dia bisa menahan amarah dia, yang ketiga mereka yang menghidupkan malam dia. Maqaman mahmuda fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini pertama. Jadi orang yang hidup tahajudnya, orang yang hidup subuhnya berbarengan, tahajud oke, subuh jalan dan seirama dia, insya Allah wajah dia bercahaya, hidup dia tenang, tempat dia terbaik di sisi Allah. Tapi coba Bapak Ibu kalau pengen bukti, silahkan besok bulan suci Ramadan itu usahakan sholat malamnya full 30 hari, kecuali yang dapat halangan. Itu khusus ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tidak usah berdoa dapat halangan, karena tidak mungkin dapat halangan itu. Nah, apa faedah pertama? Kita berbicara tentang salat tahajud. Itu sebenarnya disebut di situ fatahajjat bihi, tahajud. Tahajud ini bagian daripada qiyamul lail. Qiyamul lail. Dalil salat tarawih itu ada 11, ada 23. Saudi Arabia itu 13 hari ini, 13. Saya sangat yakin sekali Bapak Ibu semua belum pernah melakukan sholat tarawih 13. Ada yang pernah 13 rakaat? Sholat tarawih plus witir 13 rakaat? Itu cuma terjadi di Saudi Arabia. Tahu Bapak Ibu ya? Dari 23, karena takut macetnya panjang, kata Syekh Abdurrahman As-Sudais itu pertama kali saya sampai ke Saudi. Pertama kali, bukan pertama kali sampai, ketika saya sampai di Saudi di bulan suci Ramadan, di ketika itu di Mekah, apa kata Syekh Abdurrahman As-Sudais? Merubah dari 23 menjadi 13. Saya cari, semenjak saya tahu itu, saya cari dalilnya 13 itu. Adakah ulama yang berbicara tentang 13 rakaat itu? Ulama ya, bukan nabi, tapi ulama. 13 rakaat. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh para ulama di sana? Salat tarawih yang 13 itu berarti 10-nya tarawih, 3-nya witir. Sekarang pertanyaannya, dalilnya dari mana? Yang paling masyhur di seantera dunia ini 11, 23. Tapi Bapak Ibu ingat, berapa minimal salat tarawih itu? 2 pun bisa. Sehingga oleh para ulama, termasuk ulama Saudi, mengatakan kalau 2 saja bisa, mengapa 10 tak bisa? Kalau 23 saja, 20 saja bisa, kenapa yang 10 tak bisa? Bisa dipahami? Meskipun itu merujuk kepada pemahaman tadi. Berarti kalau ada yang melakukan 23 salah nggak? Tidak. Kalau ada yang melakukan 11 salah nggak? Tidak juga. Berarti kalau ada yang melakukan 10 salah nggak? Atau 13 salah nggak? Nggak salah juga. Kenapa? Dalilnya adalah minimal saja 2. Minimal salat tarawih 2. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ada ulama yang mengatakan begini, dalilnya 11 itu tarawih plus witir. Dan dalil yang lain ada yang mengatakan 23, 20 plus witir. Dijawab. Dan ada yang melakukan 4-4. Ustadz Ahmad Sarwat itu pernah mengatakan begini, 2-2 itu sebenarnya itu dalil tahajud, 4-4 itu dalil witir gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sebenarnya dalam salat tarawih itu, makanya Umar bin Khattab bilang begini, ni'mal bid'ah, sebaik-baiknya bid'ah itu salat tarawih tadi. Maka disebutlah tarawih ini, Bapak Ibu boleh cari dalam hadis, itu tidak ada kalimat tarawih, itu tidak ada.
yang ada qiyamul lail. Man qama ramadana, ini yang paling sahih, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Yang kedua, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Dua hadis ini yang paling sahih. Satu yang menghidupkan siang, yang satu yang menghidupkan malam, disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Tarawih, tahajud, witir. Kalaupun ada yang melaksanakan solat di malam hari disebut dengan nafilatan lak, maka solat sunnah malam hari itu disebut dengan nafilah namanya. Apa namanya Bapak Ibu? Solat sunnah nafilah. Itu kalau solat sunnah di malam hari. Tapi kalau solat sunnahnya di siang hari namanya solat sunnatun nadab, namanya solat sunnah nadbu namanya. Solat sunnah yang ada sebab. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kita kembalikan solat tahajud. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah paham, sudah pernah disampaikan para asatid bahwa tentang solat tahajud ini punya banyak manfaat. Termasuk salah satunya adalah maqamam mahmudah. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, di mana, sebesar apa peran solat tahajud itu sebenarnya dalam sunnah baginda Nabi Muhammad SAW? Dua Pak, dua solat sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi. Satu duha, kedua tahajud. Oke Bapak Ibu ya, satu duha, yang kedua tahajud. Nah kalau bisa Bapak Ibu pegang, itu lebih baik. Baik, itu yang ayat yang kedua, nomor yang ketiga. Jadi dalam satu ayat pertama tadi ada dua, kemudian tambah ayat kedua. Yabituna li rabbihim sujjada wa qiyamah. Mereka membangun di malam hari melaksanakan tahajud. Itu yang mulia. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, poin yang keempat. Berdoalah kepada Allah. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kata Allah, berdoalah untuk dijauhi daripada azab api neraka jahanam. Bapak Ibu tahu di mana letak doa ini? Di mana letak doa ini Bapak Ibu? Letak doa ini sebelum salam. Sebelum salam. Di dalam salat wajib. Maka diazamkan, diiltizamkan, dipaksakan, dilaksanakan terus menerus. Mengapa kita harus berdoa seperti ini? Ada alasan, ada. Penghuni neraka jahanam itu setidaknya ada tiga: syirik musyrik, kufur kafir, nifak munafik. Saya ulangi sekali lagi, penghuni neraka jahanam yang pertama syirik musyrik, kufur kafir, yang ketiga nifak munafik. Tiga-tiga ini nerakanya jahanam. Apa maksudnya? Maksudnya banyak-banyak berdoa biar kita tidak mati dalam keadaan tiga ini. Kalau kita mati dalam keadaan tiga ini, munafik dia, musyrik dia, mukufur dia, maka mati dalam keadaan penghuni neraka jahanam. Ingat kalimat selanjutnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kira-kira bisa menjauhkan diri dari sifat munafik? Berapa sifat munafik itu? Ada berapa? 30. Salasuna alamatan lil munafiq. Dr. Aid Al-Qarni. Ada ulama lain mengatakan 40. Ada yang mengatakan 50. Kira-kira banyak apa sedikit? Yang kita pahami cuma 4 Ustaz. Ada 3 Ustaz. Ayatul munafik salasa. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Berkata dusta, berjanji ingkar, kemudian dikasih amanah khianat. Ada satu lagi dalam hadis yang lain, wa idza, ketika diperintahkan berperang kabur dia. Nah, itu juga termasuk nifak. Tapi Bapak Ibu, ini sifat. Nifak sifat. Orang yang nifaknya dalam kondisi munafik secara sifat ini, dia cukup minta ampun kepada Allah, bertaubat, dia Allah ampuni. Tapi kalau nifak yang kedua namanya munafik qalbi,
munafik secara i'tiqad, keyakinan. Apa itu? Mengingkari Al-Quran. Udah ini banyak 30 Pak, kapan waktulah kita tengok. Itu banyak kali kalau 30 tu, tak selesai. Yang jelas salah satunya mengingkari, yang paling penting mengingkari yang rukun Islam dan rukun iman. Selesai itu Pak. Itu jelas itu. Lah kalau dia mengingkari rukun Islam, mengingkari rukun iman, selesai Pak, bukan munafik lagi, kafir. Apapun yang dia buat Allah tidak mau terima. Maka tiga ini, kalau dia mati dalam keadaan tiga ini, maka mati masuk dalam neraka jahanam khalidina fiha. Tapi sebelum mereka mati, taubat dia. Ketiga-tiga ini, baik munafik, baik musyrik, baik kufur atau kafir, bertaubat dia kepada Allah, Allah terima taubatnya. Kalau Allah terima taubatnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Bisa dipahami Bapak Ibu? Maka kita perlu berdoa, karena kita tidak tahu perjalanan. Bisa jadi, na'udzubillah, bisa jadi di antara tiga ini yang paling mudah kita terjebak dalam yang mana? Musyrik, kufur, dan nifak. Kita terjebak, paling mudah terjebak dalam mana? Di antara tiga ini, musyrik, kufur, nifak. Paling mudah terjebak di antara tiga ini yang mana? Mana Pak? Ketiga-tiganya mudah. Bapak Ibu percaya kepada manusia, meyakini bahwa manusia mampu memberikan pertolongan, kufur Bapak Ibu, musyrik sekaligus. Itu satu baru. Bapak Ibu percaya bahwa obat yang menyembuhkan, Bapak Ibu, musyrik Bapak Ibu, kufur Bapak Ibu, selesai. Tapi Bapak Ibu main-main dalam solat, nifak dia, selesai Pak, sama. Bahaya apa tak bahaya tu? Bahaya apa tak bahaya? Maka perlu Bapak Ibu mengerti bahwa kita di dalam Islam itu hal-hal seperti ini harus kita tahu. Tujuannya biar kita selamat dalam ibadah. Makanya Allah kata, Rabbana srif anna azab jahannam, ya Allah jauhkan kami dari azab api neraka jahannam. Allah sebutkan, innaha mustaqarra wa muqama, parah, mengerikan, syadid, gitu deh. Sangat sadis, sangat mengerikan dan menyeramkan, kata Allah. Itu doanya. Maka kita doa, kita sampaikanlah doa ini, sunnah dilakukan sebelum salam. Sunnah dilakukan sebelum salam. Apa doanya Bapak Ibu? Ya Allah jauhkan kami dari azab api neraka jahannam. Kemudian wa min syarri fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Kita berdoa kepada Allah, jauhkan kami dari azab api neraka jahanam, jauhkan kami dari fitnah kehidupan dan kematian. Ketiga-tiganya sangat berbahaya. Dan yang terakhir, yang keempat, fitnah dajjal. Tahu Bapak Ibu kenapa fitnah dajjal? Identik orang munafik itu dengan dajjal. Jadi dajjal ini identik dengan orang munafik identik dengan dajjal. Karena salah satu karakternya dajjal itu adalah nifak, munafik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Jadi ada berapa? Dia sebenarnya banyak orang yang mulia tadi, ada sekitar 1, 2, 3, sekitar 10, 11 karakter yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan. Malam hari ini kita bisa sampaikan satu. Tadi kita diperintahkan jadi orang jangan sombong. Yang kedua, harus bisa menahan amarah atau apapun orang yang mencela kita, kita bisa doakan mereka. Yang ketiga, hidupkan malam. Yang keempat, kita disuruh perbanyak berdoa semoga dijauhkan dari azab api neraka jahanam. InsyaAllah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita bisa gunakan, bisa amalkan. InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah.